masyarakat adat ini itu sudah dilumpuhkan. Mereka sudah tidak ada daya lagi. Jangan bicara soal kesejahteraan. Mereka harus berjuang. Kenapa? Segala belanja kehidupan harus ada duit. Kerja tani adalah jembatan perubahan. Ya, kerja tani itu sekalipun kotor, tapi inilah pekerjaan mulia. Saya ingin mati dalam keadaan damai. Karena saya mampu membuka kesadaran mereka, membuka mata mereka bahwa hidup ini bukan tabungan orang lain. Ya, selamat siang pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Bersama saya pada siang hari ini Jessica Ardana dan saya sudah bersama dengan tokoh dari Papua Selatan yaitu Bapak John Globa Gepses. Menurut Bapak bagaimana kondisi Papua Selatan saat ini, Pak? Papua Selatan tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti bahwa Papua Selatan kapan dihadirkan oleh Allah di bumi raya ini. Tapi begitu kita lahir dan berproses dalam sejarah perjalanan peradaban. Saya lahir tahun 1953. Ya, kalau hitung-hitung sudah umur 70-an lebih lah. Gitu. Jadi di situ baru saya tahu sejak kelahiran saya bisa melihat, dari situ ada proses saya bisa mengenal orang tua dan sanak saudara saya dan saya bisa mengenal lingkungan saya. Dan setelah saya besar dan saya sekolah, di situ saya tahu bahwa negeri ini sangat dirahmati Allah. Sangat dirahmati Allah. Buktinya apa? Burung-burung di udara bisa terbang dari Australia untuk makan di Papua Selatan. Kemudian ikan-ikan musim dingin di Australia bisa datang ke daerah panas di Papua Selatan. Manusia saudara-saudara lain yang kurang beruntung hidupnya di tempat lain bisa datang bermigrasi untuk hidup bersama-sama menikmati rahmat Allah yang berkelimpahan di ujung depan beranda Kedaulatan Republik Indonesia, tempat matahari terbit, yaitu di Merauke. Dan itulah yang menjadi satu kebahagiaan yang belum selesai. Kenapa? Untuk apa Tuhan menganugerahkan kita begitu berkelimpahan? Tetapi kehidupan sosial masyarakat kita itu masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Untuk apa rahmat Allah yang begitu besar itu? Lalu siapa yang akan mengelola rahmat besar ini supaya terjadi perubahan kehidupan? Jangan kita bicara soal sejahtera dan makmur. Kita hanya bicara bagaimana rakyat di atas kelimpahan rahmat Tuhan itu bisa punya duit. Jangan orang lain berpikir bahwa bisa membahagiakan orang Papua. Tidak akan. Kenapa? Kita sama-sama manusia. Dan itu sangat manusiawi ketika ada berlomba-lomba untuk merebut porsi lebih. Itu manusiawi banget. Tetapi jangan pernah mau berpikir bahwa mereka akan ikut berbagi supaya kita maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara. Bullshit. Ya, kecuali orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau ada pejabat yang sudah selesai dengan dirinya, baru dia urus orang lain. Tapi kalau belum selesai dengan orangnya, dia akan melayani dua diri. Dirinya sendiri dan orang banyak, lebih banyak ini, apakah dia bisa urus? Ini pertanyaan saya, jawaban saya yang pertama tentang pertanyaan ada pemantau jauh-jauh dari Solo untuk menanyakan hal itu. Ya, terima kasih sudah datang menyatu dengan kehidupan kami di salah satu pojok Indonesia Raya, yaitu di Papua Selatan, tepatnya di Kota Merauke, dan lebih tepat lagi di Padepokan Waso. Iya baik, artinya Papua Selatan ini sangat kaya akan alam gitu ya Pak ya. Nah, kemudian sebagai tokoh Papua Selatan sendiri, kira-kira apa sih Pak yang harus dilakukan untuk masa depan Papua Selatan yang lebih cerah lagi Pak? Satu saja, jangan jangan mencari modal. Tuhan sudah modali hidup kita dengan kelimpahan alam itu. Itu modal pertama, bukan uang. Tapi kelimpahan rahmat Allah yang ada di daratan ini. Kelimpahan rahmat Allah yang ada di rawa-rawa dan di sungai-sungai dan di laut ini. Itu adalah modal. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa dengan modal kelimpahan rahmat Allah kita bisa memajukan rakyat Indonesia di daerah ini? Ini yang jadi persoalan. Kita mau berusaha cetak uang mengenal fluktuasi. Ketika kita bersanding dolar dengan rupiah,
rupiah selalu kalah dengan kekuatan dolar gitu. Jadi sekarang kita harus berpikir dan mengkaji ulang bahwa bagaimana dengan modal dasar anugerah Allah itu kita bisa membangun Indonesia Raya. Mulai dari matahari terbit Merauke, selanjutnya di tengah dan sampai ke negeri senja, Aceh, Nanggro, Aceh, Darussalam. Kemudian, selanjutnya menurut Bapak bagaimana peran masyarakat adat dan juga teman-teman dari Nusantara ini untuk menjaga atau membangun Papua Selatan ini, Pak, saat ini? Masyarakat adat ini itu sudah dilumpuhkan. Mereka sudah tidak ada daya lagi. Dulu mereka identitasnya jelas, mereka berdaya, adat untuk adat. Tapi sekarang adat itu kan sudah dijadikan menjadi instrumen politik untuk melegalkan sesuatu ketidakbenaran menjadi benar karena rekomendasi dari adat itu. Jadi adat ini sudah ditunggangi menjadi kuda yang berlari untuk membawa orang-orang tertentu yang memanfaatkan adat untuk kepentingan mereka. Ini kesalahan fatal. Karena apa? Di dalam firman Tuhan di Amos 9:15 Tuhan sudah bilang, "Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka." Lalu itu kemudian dijabarkan di dalam Konstitusi Negara Undang-Undang 45 pasal 18. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ayat yang berikut lagi di undang-undang yang sama di pasal 28I ayat 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kalau kaidah dasar mulai dari firman Tuhan dan konstitusi negara sudah mengatur itu, kenapa kita tidak bermuara ke sini? Ini akibat budaya baca tidak ada. Kita bicara soal negara hukum, tapi tidak pernah menggunakan hukum dasar itu. Akhirnya muncullah penterjemahan narasi-narasi yang salah, kemudian kita membuat program yang seakan-akan daerah selatan ini itu kosong sama sekali, sehingga orang bingung gitu. Orang di sini tidak perlu bingung, tapi mereka harus dibuka, disadarkan matanya untuk melihat bahwa mereka sedang hidup di atas kelimpahan rahmat Tuhan. Supaya pepatah tua yang katakan ayam mati di lumbung padi, atau ayam mati di lumbung padi atau tikus mati di lumbung padi, tidak berlaku tuh di sini. Kenapa banyak limpah? Di sini orang tidak cari udang dan ikan. Ambil aja kalau mau pergi pancing dengan tali pendek, datang ikan bawa. Dari gambaran itu saja kan sudah terlihat bahwa modal dasar proses untuk menjadikan masyarakat Papua Selatan menjadi masyarakat berduit ini menjadi penting. Jangan bicara soal kesejahteraan. Mereka harus berduit. Kenapa? Segala belanja kehidupan harus ada duit. Kalau nggak ada duit, mau membunuh, mau merampok. Jadi satu saja, saya punya mitra teman-teman dari Cilacap. Mereka sangat terampil. Jadi keterampilan mereka saya jadikan mitra untuk membuktikan kepada khalayak di sini bahwa prinsip sejengkal tanah jangan diterlantarkan tanpa tanaman. Dengan prinsip satu hari satu. Nggak usah mau borong sekaligus, nanti besok capek dan tidak mau kerja dari kampung. Satu hari satu. Kelapa banyak, satu hari satu. Satu minggu sudah 7 pohon. Pisang satu hari satu. Jago semua. Kalau dengan prinsip sederhana, jangan biarkan sejengkal tanah terlantar tanpa tanaman. Ini seluruh rumput setempat aja bisa subur. Itu menjadi indikasi bahwa tanahnya ini subur. Tapi yang nggak subur itu adalah pemahaman dan kesadaran warga kita yang selalu menganggap bahwa dengan bantuan dengan BLT itu bantuan langsung tunai. Tapi sekarang istilah saya BLT itu bantuan langsung dari tanah. Tanamin. Ada jagung banyak, cabai banyak. Saya sudah buka rekening khusus untuk cabai. Berapa kali jual sudah 7 juta. Saya buka kemarin lagi rekening di BRI khusus untuk labu dengan jagung. Besok beras kita kiling, kita mau buka rekening lagi untuk beras. Besok rekening khusus untuk Lombok, tomat.
Jadi ini menjadi sarana motivasi saya kepada masyarakat. Stop mengharapkan orang lain. Tapi tanah tidak pernah menolak apa yang kita tanam. Dari satu biji kita bisa mendapatkan tomat banyak sekali. Dari satu biji kita bisa dapatkan berapa ton, berapa kilo cabai, berapa kilo lombok jagung dan segala macam. Dan ini mitra teman saya. Nggak usah terlalu orang pintar-pintar lah. Tapi orang yang terampil saja kita ajak teman untuk bermitra gitu. Kita bersatu, kita sama-sama berpikir, lalu kita membagi apa yang bisa kita bagi untuk melanjutkan semangat pembangunan dan semangat perubahan. Perubahan yang konkret menurut saya adalah jadikan orang-orang di sini, di negeri yang berkelimpahan dengan rahmat Tuhan, menjadi masyarakat berduit. Supaya dengan duit itu yang mereka hasilkan sendiri, mereka bisa membelanjakan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Baik, mungkin selanjutnya apa yang Bapak pikirkan supaya beban atau masalah di tanah Papua ini dapat diatasi, Pak? Satu saja, kita perlu konsolidasi. Kalau gubernur dan bupati tidak bisa melakukan konsolidasi, saya selaku tokoh akan mengajak semua. Mulai dari Marin, saya ajak Muyu 4M2A. Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Awiu, Asmat. Mau saya ajak mereka. Ajakannya sederhana. Kamu adalah calon orang-orang hebat yang belum ditangani oleh orang hebat dengan cara yang hebat supaya kamu menjadi manusia terhebat. Itu prinsip sederhana. Tapi kalau mereka masih menganggap bahwa mereka sudah tidak bisa sampai kapanpun, singkirkan kata tidak bisa. Tapi mulailah menyulut semangat. Kamu bisa. We can do it. Jadi ini menjadi penting bagi saya dan ini teman saya. Dan dia sudah buktikan. Cuma berapa orang yang lain, ya kita masih proses. Saya pergi 2 minggu ke Jakarta, hari-hari pertama waktu apa, mereka nipu-nipu saya, pura-pura rajin. Makan enak semua, saya sudah tanggung. Tapi itu adalah fakta. Kenapa mereka masih begitu? Berarti kan saya sudah tahu, saya harus rubah bagaimana caranya. Gitu. Ada teman yang sekarang bekerja gitu. Cabai luar biasa. Saya punya pamong-pamong. Pamong hortikultura kita mau jadikan Sota sebagai sentra hortikultura yang akan menyuplai cabai, lombok, kol, dan segalanya itu dari Sota. Ada pamong tani di Semayam 1, Semayam 2, dan Kuri sampai Kuri ke-6. Bibit saya suplai gratis. Bibitnya gratis, bukan dari pemerintah. Bibit dari seorang tokoh yang berpikir bahwa kerja tani adalah jembatan perubahan. Ya, kerja tani itu sekalipun kotor, tapi inilah pekerjaan mulia yang akan membuat hidup masyarakat mencapai martabat yang mulia dengan hasil kerja tani dari lumpur yang kotor itu. Ini pemikiran saya selaku tokoh dan saya pikir kita tidak bisa bicara dengan mulut, kita harus bicara dengan bukti. Jadi makanya saya sudah bukti tanam. Setelah itu saya lanjutkan dengan bukti membuka rekening. Teman ini yang jual, dia cari teman kemana-mana. Gitu. Jadi jangan tanya, kita harus cari pasar omong kosong. Kok jangan berteori. Membangun hidup rakyat yang nyata jangan dengan teori, jangan dengan narasi. Tapi dengan kerja nyata. Nah contoh saya dengan seorang Tugiman saja. Bisa hasilkan duit. Habis tanam, dia pergi ke sana, tanya, kamu mau apa kamu? Ternyata yang pesan cabai, yang pesan jagung, yang pesan labu, dan pesan semua. Tambah banyak. Berarti saya harus tingkatkan. Apa itu frekuensi penanaman, perluasan tanaman. Dan inilah yang akan menjadi sumber untuk kita cetak duit. Jadi ini jadi pohon duit. Jadi 2 saja. Kalau mau rakyat mau maju, tanamlah tanaman 3 bulanan yang bisa menjadi sumber makanan yang cepat dan bisa menjadi sumber duit yang cepat, yaitu cabai. Bapak mungkin ini kan Bapak dari Cilacap ya, Pak, ya. Nah, seperti apa sih, Pak, rasanya bekerja di tanah Papua Selatan ini? Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar dan pemirsa RRI. Beliau punya ide bagaimana kalau kita tanam cabai. Ya sudah Pak, kita uji coba. Akhirnya kita uji coba dulu cuma 10 pohon bisa menghasilkan 10 kilo satu kali petik. Begitu berhasil, beliau ini Bapak John Lubagipse
bicara, "Sudah tanam yang luas, jangan luas-luas Pak, kita merawatnya susah." Ah, tidak, sekalian. Ya, kita mulai tanam dengan pupuk segala macam obat disediakan, kita bekerja dengan teman orang sini, orang dari pedalaman wilayah sana, beberapa orang. Akhirnya kita bisa membuktikan bahwa kalau kita nggak malas untuk tanam apapun, di Papua ini bisa berbuah dan ada hasil. Contohnya ini cabe, kalau harga cabe sekarang saat ini kan nggak bisa dipastikan. Kemarin 60, beberapa hari ini sudah 80 per kilo saja. Banyak sekali yang pesan, kayak jagung satu buah waktu-waktu kemarin bisa 5.000, 6.000, tapi ternyata tadi cuma 2.000, tapi kita bisa jual. Ya, tapi kalau, pada saat Bapak pertama kali datang ke sini ada kesulitan dan tantangan tidak sih, Pak? Kesulitannya kalau masalah penjualan, ya kita tidak mengandalkan di pasar saja. Kita kan sekarang kan banyak melalui ini toh, HP, bisa kita posting, nanti kita antar. Mungkin Bapak pesannya untuk teman-teman dari Nusantara juga yang lagi bekerja atau mau ke Papua Selatan seperti apa? Ya, untuk teman-teman yang mungkin masih ragu atau bagaimana namanya kita berusaha, jangan malas-malas berusaha. Kita bekerja, bercocok apa yang diinginkan pasti menghasilkan. Yang penting kita tekun. Sebagai tokoh Papua Selatan, apa sih Pak mimpi Bapak untuk tanah ini, Pak? Saya ingin mati dalam keadaan damai. Karena saya mampu membuka kesadaran mereka, membuka mata mereka. Bahwa hidup ini bukan tanggungan orang lain. Tapi kita bertanggung jawab sendiri. Karena Tuhan sudah rahmati kita dengan tanah yang begitu subur. Sehingga kita bertanggung jawab atas kemajuan hidup kita dengan mengelola rahmat Tuhan ini menjadi sumber kemajuan. Ini harapan saya sebelum saya mati. Makanya sekarang saya mundur dari arena politik dan arena ini. Dan sekarang saya membasis untuk coba melewati tantangan. Karena apa? Etos kerja, disiplin, ini menjadi masalah dan menjadi bukti nyata. Orang sini nggak bisa bangun dengan narasi yang indah. Mereka sedang hidup di sorga yang gagal ini. Ini sorga nyata, tapi dalam realitas mereka seakan-akan hidup di surga yang nyata. Seperti pandangan seorang sahabat saya di Bangladesh waktu saat itu. Robert Chambers menulis buku tentang membangun dari belakang. Sampai satu petua yang sudah lama jadi responden. Begitu Robert Chambers datang ke sana, dia bilang, ngapain lu ngotot untuk menulis tentang kemiskinan? Tuhan aja sudah tidak cinta sama orang miskin. Itu satu. Yang kedua, waktu saya jadi pendamping untuk proyek pembangunan kecamatan bantuan World Bank, saya duduk di Honai, di piramid, di Wamena sana. Mereka tunjuk saya, Bapak lihat itu ada desa di atas kaki gunung sana. Cepat di mata, jauh di kaki. Jadi mata bisa begitu cepat menjangkau sebuah desa yang tinggal di atas kaki gunung. Tapi kalau kita berjalan, untuk mereka saja, karena terbiasa, mereka bisa dengan cepat. Tapi untuk kita mungkin putus asa tidak akan mendaki gunung itu. Mendaki gunung bagi mereka adalah simbol. Dakilah perjalanan kehidupanmu sampai kau mencapai puncak kejayaan di atas gunung itu. Karena harapan itu bukan ada di lembah ini, tapi harapan itu ada di kaki gunung yang kamu lihat dengan mata begitu cepat. Terus yang kedua ini saya dapat ini, sebenarnya ini kata-kata arif dari orang-orang sederhana. Bapak, kita sudah lama dari nenek moyang kita ada di lembah ini. Kita sudah berjuang dengan keterbatasan kita di lembah ini. Tapi ternyata kita belum mampu mencapai sebuah derajat harapan yang menjadi cita-cita kita dan cita-cita manusia di dunia ini. Supaya manusia semua itu harus maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara di bumi raya ini. Komentar mereka, kita sudah tunggu ada orang pintar datang membantu kita. Ternyata kita tunggu-tunggu dengan kepintaran orang. Kita tidak bisa berubah hidup. Jadi kita punya kesimpulan. Bapak dorong punya pintar sama dengan kita orang punya bodoh.
Jadi itu saya narasikan. Kalau manusia mau jadi hebat, dia harus tamat punya 2 ijazah. Ijazah tamat bodohnya dan ijazah tamat pintarnya. Supaya baru bisa jadi orang hebat. Nah, saudara-saudara, dunia belum kiamat. Jangan kita mengeluh untuk melihat keadaan hari ini. Matahari masih tetap terbit memberikan kita waktu. Tapi yang penting apa gunanya Tuhan selalu menghadirkan matahari untuk kita. Mampukah kita memahami makna dari kiriman waktu itu? Mampukah kita menangkap makna bahwa ada tanah subur yang sedang kita injak-injak? Kenapa kita tidak merubahnya menjadi tanah yang menumbuhkan berbagai hasil? Yang dari situ kita sudah tidak berpikir bahwa orang lain yang akan merubah hidup kita, tapi kitalah yang akan merubah hidup kita dengan rahmat Tuhan yang begitu berlimpah. Ini titipan saya karena matahari sudah terbit agak mulai miring. Jadi ini pesan saya untuk kita semua, mereka yang ada di tanah Papua, yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Wong cilik, siapa yang membesarkan wong cilik? Wong cilik harus membesarkan dirinya sendiri. Bagaimana filosofinya? Sebiji sawi atau sebiji tomat dan lombok, kalau ditanam, tanah tidak pernah menolak. Tanah dengan ikhlas hati akan menerima biji itu dan menumbuhkan menjadi kecambah, dan besok dia bertumbuh dan besok akan berbuah lebih banyak. Dan Anda bisa menggunakan itu sebagai modal untuk merubah jalan hidup. Tidak ada orang lain yang akan berbagi kasih untuk merubah hidup kita, kecuali di negara yang penuh rahmat mulai dari Merauke sampai Aceh. Kita harus mulai tekad. Kita harus mulai dengan memanfaatkan atau mengelola rahmat Tuhan yang begitu berlimpah untuk kita maju. Jadilah masyarakat yang berduit. Kalau sejahtera dengan makmur mah itu narasi. Tapi yang saya mau ajak bahwa kita tidak bisa merubah hidup masyarakat dengan narasi. Tapi kita merubah hidup masyarakat dengan mengajak mereka memanfaatkan seluruh jengkal tanah tanaman. Makanya sekarang di pinggir jalan masuk ada cabai yang kita pakai koker sudah berbuah. Ada tanaman gambas, ya, di pinggir. Jadi sebenarnya yang susah itu datang karena kita tidak bisa memaknai apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kita bisa selama tinggal susah, dan datanglah kelengkapan, kemakmuran atau kehidupan kita itu dari hasil kerja kita gitu. Jangan berdoa lagi minta tolong gitu. Tuhan bilang segalanya sebelum kau lahir saya sudah ciptakan segalanya semua. Jadi mari kita syukuri rahmat Tuhan dengan bekerja dan kita merubahnya. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Mari kita kerjakan itu. Bahwa ada 2 yang sama sekali tidak pas dengan kita, tapi saya pikir bahwa kita mulai dengan kelola seluruh jengkal tanah ini untuk menjadi masyarakat berduit. Cepat berduit, cepat punya makanan dengan tanah. Contoh yang sekarang contoh kecil yang besok kita akan kembangkan menjadi luas. Jadi kawasan ini, Wasur ini adalah kawasan untuk multicrops, bukan monokultur. Jangan pernah menganjurkan masyarakat untuk monokultur. Kalau tidak, celaka itu di depan mata. Tetapi kalau ajak masyarakat untuk melakukan program multicrops, apa yang orang Surabaya bilang rawe-rawe rantas, malang-malang putuh, mati 1 datang 1000. Nah, inilah konsep yang kita mau jalankan di sini untuk kita ajak program multicrops, mulai dari contoh di Padepokan Wasur dengan mitra kerja Tugiman dari Cilacap, dari Kaunganten. Kalau orang Kaunganten yang sedang mendengar radio ini, inilah sahabat saya yang kamu orang kirim, ikhlaskan dia datang menyatu dengan kita di sini. Jadi terima kasih untuk saudara Tugiman dan saudara-saudara lain yang ini kita berbagi semangat saja. Ya. Kalau tidak percaya, monggo itu. Tapi kalau mau percaya, mari kita coba mulai dengan memanfaatkan seluruh jengkal pertiwi untuk kita menjadi masyarakat berduit. Jangan bicara soal sejahtera dan makmur, itu cerita langit itu. Tapi cerita konkret adalah jadikan masyarakat itu ada masyarakat berduit dengan tanam cabai, tanam jagung, tanam walu,
tanam tomat, tanam gambas, tanam apa saja. Dan ini contoh, mangga saya juga sudah berbuah banyak, jadi besok kita akan hasilkan duit dengan tanaman itu. Terima kasih, salam kebangsaan, salam tani dari perbatasan kedaulatan untuk seluruh saudara yang mendengarkan suara RRI. Terima kasih untuk RRI Merauke. Baik. Ada titipan saya untuk RRI Jakarta, segera tingkatkan status RRI Merauke menjadi suara Indonesia dari perbatasan, dari status tipe C ke tipe B. Itu titipan kita. Kita tidak minta apapun, tapi kita hanya tingkatkan status RRI Merauke dari tipe C ke tipe B. Itu saja. Kami kirim semangat ke Indonesia dari sini. Kalau rindu bahwa kita mau tetap bersatu, kita akan kirim matahari setiap pagi dari timur untuk saudara semua. Supaya satu matahari menerangi kita semua. Supaya RRI di daratan, matahari di langit. Kita akan bersatu antara matahari dengan RRI Merauke untuk menyuarakan suara Republik dari tapal batasan air. Terima kasih. Baik, wah banyak sekali ya insight yang kita dapatkan dari Pak John dan juga Pak Tukiman. Demikian obrolan kita pada siang hari ini. Saksikan terus program Radio Republik Indonesia lainnya. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.